Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Amsal 28 ayat 1 sampai 28. Secara khusus di sini membahas ayat 6 yang berbunyi demikian. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Saya ulangi ya saudara, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Pada saat saudara-saudara mendengar ayat 6 ini, pikiran saudara dibawa kemana? Kepada perbandingan orang miskin dan orang kaya, atau perbandingan orang yang bersih kelakuannya dan orang yang berliku-liku jalannya atau serong? Yang mana? Saat saya membaca pertama kalinya, saya berpikir bahwa Alkitab mengajarkan perbandingan mengenai orang miskin dan orang kaya. Tetapi ternyata setelah saya periksa beberapa terjemahan Alkitab, ternyata bukan sedang membandingkan orang miskin dan orang kaya. Justru yang diperbandingkan adalah orang yang bersih kelakuannya, artinya lurus dan jujur, dibandingkan dengan orang yang berliku-liku jalannya atau serong atau sesat. Dan salah satu terjemahan itu menuliskan begini, lebih baik adalah orang miskin yang berjalan dalam kebenarannya daripada dia yang sesat dalam jalannya meskipun dia kaya. Kita perlu pahami bahwa konteks Alkitab yang diterjemahkan sebagai orang miskin adalah orang yang sedang lapar pada zaman itu. Sementara orang kaya selalu dalam pesta pora yang tidak kekurangan makanan. Kondisi real dalam kehidupan sehari-hari adalah ada orang yang lapar karena kemiskinannya yang mempertahankan jalan hidupnya dengan jalan tetap dalam kebenaran atau menjaga bersih kelakuannya. Ini yang disebut bijak atau berhikmat. Tetapi ada pula orang yang lapar karena kemiskinannya justru mudah tergoda untuk menempuh jalan sesat atau berliku-liku karena ia tidak mau berada dalam kemiskinan terus-menerus. Orang yang seperti ini disebut Alkitab sebagai orang bodoh. Demikian juga dengan sebutan orang kaya. Tidak semua orang kaya, contohnya Ayub, Abraham, menempuh jalan berliku-liku atau sesat. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam jalan kebenaran atau menjaga bersih kelakuannya. Namun memang sudah umum pada zaman itu, zaman Alkitab, bahkan sampai sekarang, orang kaya yang tidak puas dengan kekayaannya sehingga banyak jalan sesat atau berliku-liku yang ditempuhnya. Jadi Amsal ini memberikan ungkapan lain yang lebih baik, yang mempertentangkan seseorang yang miskin namun berintegritas dibandingkan dengan seseorang yang kaya namun menyimpang. Tentu saja ada orang kaya berintegritas, ada orang miskin yang menyimpang, ada. Tetapi itu bukanlah fokus di sini. Jika berbicara tentang pilihan yang dijelaskan di sini, kemiskinan yang jujur lebih baik daripada kekayaan yang korup. Anggapan umum memang orang yang bisa bersih kelakuannya namun miskin di dunia ini. Kemiskinannya merupakan godaan untuk berlaku tidak jujur, tetapi ia bisa menolak godaan itu dan tetap bersih kelakuannya. Sebaliknya, orang bisa berliku-liku jalannya dan menyakiti Allah dengan jalan itu menyakiti sesama, namun kaya, sejahtera di dunia ini untuk sementara waktu. Ia bisa kaya dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban besar serta mempunyai kesempatan-kesempatan besar untuk berbuat baik. Namun berliku-liku jalannya dan berbuat banyak hal yang menyakitkan. Pola pemikiran perbandingan sebagai berikut sudah dipelihara dengan baik oleh dunia yang buta ini, yaitu bahwa orang-orang jujur, saleh, dan miskin adalah lebih baik daripada orang yang fasik yang tidak mengenal Allah dan kaya. Ia memiliki tabiat yang lebih baik, berada dalam keadaan lebih baik, mendapatkan lebih banyak penghiburan dalam dirinya, merupakan berkat yang lebih besar bagi dunia, dan layak mendapatkan lebih banyak kehormatan dan penghargaan. Bukan saja sudah pasti bahwa keadaannya akan lebih baik pada waktu mati, tetapi juga lebih baik dalam kehidupan ini. Ketika seorang negarawan Yunani pada tahun 530 sampai 468 sebelum Masehi yang bernama Aristides dicela oleh orang kaya karena kemiskinannya, ia menjawab begini, "Kekayaanmu lebih menyakitkan bagi dirimu daripada kemiskinanku bagi diriku."
Selamat ulang tahun Abiatar Andika. Tuhan memberkati.